Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Akang, jumpa lagi di Akang Tutor, channel sahabat YouTuber pemula. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua sahabat-sahabat Akang senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat di dalam membela mimpi, harapan, dan cita-cita ya. Baik sahabat-sahabat Akang, kemarin ada yang berkomentar nih di video Akang. Apa komentarnya? Jadi katanya video-video Akang rata-rata bertele-tele ya. Kenapa? Apa salahnya tidak to the point aja gitu ya. Jadi ya mengoreksi ya, Akang haturkan terima kasih ya buat sahabat-sahabat yang buat sahabat yang sudah komentar ya, memberikan kritikan ataupun masukan ya, atau saran apa sajalah. Yang jelas buat Akang itu adalah hal yang positif ya, yang pasti Akang terima gitu. Hanya saja gini sahabat-sahabat Akang, sebagaimana di dunia pendidikan, karena memang Akang aktivis pendidikan ya, bekerja di dunia pendidikan, dalam memberikan pembelajaran ya, itu ada metode yang harus dilakukan oleh semua guru dalam melaksanakan pembelajaran. Apa itu? Di antaranya adalah apersepsi. Apersepsi itu adalah mengaitkan materi yang telah lewat ataupun materi yang lalu dengan materi yang akan disampaikan di pertemuan saat itu gitu ya. Jadi guru itu diharuskan untuk melakukan apersepsi terlebih dahulu. Jadi sebelum masuk ke materi yang akan disampaikan, materi yang harus disampaikan di pertemuan sekarang itu sebelumnya harus mengaitkan dulu ataupun membahas dulu sedikit tentang materi yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, gitu ya. Maksudnya apa? Agar alam bawah sadar siswa ada ketersambungan gitu, ada keterkaitan gitu ya, ada keterkaitan sehingga lebih mudah untuk menerima pembelajaran yang akan disampaikan di pertemuan saat itu gitu ya sahabat-sahabat Akang. Nah, terus apa hubungannya dengan konten di YouTube Kang? Nah, gini sahabat-sahabat Akang, kalau di konten ataupun di YouTube ya, yang kita butuhkan adalah algoritma kan ya, yang harus kita bangun di awal itu kan algoritma. Nah, cara membangun algoritma yang paling mendasar adalah sebelum kita tahu CEO, sebelum kita tahu trik ataupun metode-metode yang lain lah ya, metode yang ataupun untuk mengaitkan algoritma itu salah satunya harus ada keterkaitan antara video kita yang saat ini kita buat ataupun yang terbaru dengan video sebelumnya ya. Jadi harus ada ikatan lah ya, harus ada hal-hal yang ada kaitannya, walaupun secara jelas ya, sebetulnya videonya tidak ada hubungannya lah gitu, ataupun temanya berubah. Seperti halnya gini, video sebelumnya itu adalah video jalan-jalan ya, konten sahabat-sahabat semua itu ngeplok lah jalan-jalan di tempat wisata. Kemudian karena minggu ini teman-teman gak jalan-jalan, dan karena jalan-jalan itu tentu tidak tiap hari, maka daripada dalam satu minggu itu teman-teman tidak membuat konten, tidak upload video, maka upload saja yang ada, misalkan jajan di warung sebelah ataupun jajan-jajanan anak-anak, kemudian teman-teman jadikan itu sebuah bahan konten ya. Nah, kalau gitu tidak nyambung dong Kang. Nah, maka cara menyambungkan algoritmanya, teman-teman gunakan bahasa, gunakan cara perkata-kata ya, paling tidak perkataan-perkataan yang sahabat-sahabat sampaikan di video yang sebelumnya ya. Jadi ketika di jalan-jalan itu kata-kata yang sering keluar di video tersebut apa, maka sampaikan di video yang terbaru itu ya. Jadi walaupun secara konten tidak ada ikatan tema gitu ya, tidak satu tema, kan jalan-jalan dengan jajan ataupun jalan-jalan dengan masakan beda ya temanya, tetapi itu bisa kita ikat dengan sebuah cara ataupun trik cara mengikatnya agar ada keterkaitan algoritma itu dengan membahas ataupun mengulang kata-kata yang diucapkan ataupun disampaikan di video sebelumnya gitu ya sahabat-sahabat Akang. Jadi kalau misalkan sekarang Akang kenapa bukan bertele-tele, sebetulnya kalau misalkan Akang video konten Akang itu menjawab pertanyaan, Akang pasti to the point.
Tetapi ketika konten Akang itu tutorial ataupun membagi pengalaman ya, maka Akang hanya tidak langsung mengutarakan to the point gitu ya, tidak langsung to the point. Kenapa? Karena Akang harus menyampaikan tahapan-tahapannya sehingga sahabat-sahabat YouTuber pemula bisa dengan mudah untuk menyerapnya. Gitu ya. Karena Akang bukan bukan ahli sebetulnya di bidang itu, hanya saja Akang berbagi pengalaman ya. Siapa tahu pengalaman yang Akang bagikan bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat YouTuber pemula gitu ya. Jadi mohon maaf buat sahabat-sahabat yang tidak berkenan ketika melihat video si Akang mah bertele-tele lah orang danta, mohon maaf ya, karena Akang juga kan masih belajar sama pemula seperti teman-teman sahabat-sahabat semua ya. Hanya saja kenapa Akang lakukan itu tadi yang Akang sampaikan. Untuk pemula jangan bingung untuk bagaimana cara mendapatkan ataupun membangun algoritma. Salah satu cara paling mendasar adalah lakukan hubungan antara video yang saat ini teman-teman buat dengan video sebelumnya, baik latar belakang, makanya sering yang ada di studio gitu ya, sering studionya itu terus. Nah itu sebetulnya untuk mengaitkan algoritma. Atau misalkan kata-katanya diulang terus seperti Akang misalkan di awal, halo sahabat-sahabat YouTuber pemula, seperti itu, sahabat YouTuber pemula, seperti itu ya, kan sering diulang tuh. Itu untuk mengaitkan algoritma sahabat-sahabat Akang semua ya. Jadi itu ya alasannya. Namun terlepas dari itu, sekali lagi buat teman-teman yang tidak berkenan dengan cara ataupun metode Akang, penyampaian Akang mohon maaf. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, yang Akang sampaikan, yang Akang share kepada teman-teman bisa bermanfaat ya. Karena ketika apa yang kita sampaikan bermanfaat buat orang lain berarti adalah sebuah kebaikan, dan kebaikan pasti akan berbalik kebaikan kepada kita. Itu ya sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Tetap semangat membela mimpi. Jangan lupa bahagia tanpa melupakan pemilik kebahagiaan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.